Shalom, nama saya Denso. Tadi sudah diperkenalkan. Lengkapnya Daniel Denso, saya mengembalakan di Gereja Sitri Manahan di Solo. Nah, saya akan berbicara mengenai topik penginjilan berdasarkan pertemanan atau friendship evangelism. Sebelum kita memulai untuk masuk kepada topik, saya ingin ajak untuk kita sama-sama membuka dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-27. Dikatakan begini, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Prinsip inilah yang mendasari agar hidup kita tidak hanya mengupayakan untuk mengasihi yang di atas kita, yaitu Tuhan sebagai pencipta dan penguasa, tapi kita juga mengasihi sesama kita manusia atau bahkan orang-orang yang ada di bawah kita. Ayat ini juga menjadi satu fondasi dalam sebuah pemikiran bahwa dalam pertemanan harus didasari oleh kasih. Mengenai ini bahkan kita diajarkan untuk menjadi orang-orang yang mudah memberi dalam konteks mengasihi dan mengusahakan hubungan pertemanan. Nah, kita bisa lihat bagaimana gereja membagi sembako, memberi makan yang tidak mampu, dan lain-lain. Bermacam kegiatan sosial yang dilakukan dengan tujuan membangun koneksi. Tapi perhatikan dua hal berikut ini. Yang pertama, apabila kita hanya memberi tanpa memberitakan firman atau memperkenalkan sumber kasih, bukankah kita hanya mengupayakan agar mereka hidup nyaman semasa di dunia saja? Pertanyaannya, lalu bagaimana kehidupan mereka setelah kematian? Saya nggak bilang memberi itu salah, nyumbang, kegiatan sosial itu salah. Tapi pertanyaannya begini, apabila kita hanya memberi tanpa memberitakan firman atau memperkenalkan sumber kasihnya itu, bagaimana kehidupan mereka setelah kematian? Kita hanya mengupayakan agar mereka hidup nyaman semasa di dunia saja. Yang kedua, di dalam membangun pertemanan telah terjadi suatu batasan yang bahkan sekarang ini dikatakan sebagai batasan moral. Mengapa demikian? Jika di dalam pertemanan kita berbicara soal iman, maka kita dianggap telah melanggar batasan moral tersebut. Sudah disinggung oleh Reverend Miles tadi di atas ya, bahwa di survei di Amerika yang diadakan oleh lembaga survei yang bernama Barna kepada orang-orang Kristen, dikatakan begini, bahwa 47% milenial Kristen usia 18 sampai 35 atau sekitarannya mengatakan bahwa penginjilan itu secara moral, ini survei ya, secara moral penginjilan itu salah. Bukan sulit atau bukan karena tidak diingini, tapi dikatakan secara moral salah. Dalam pertemanan udah kita nggak bisa menginjil karena dianggap salah, kamu telah melanggar batasan moral. Lalu di dalam survei juga ditemukan bahwa lebih dari 50% orang Kristen dewasa hanya melakukan 2 atau kurang percakapan rohani dalam 1 tahun. Lihat. 50% orang Kristen dewasa, tadi 47% orang-orang milenial usia 18 sampai 35 mengatakan kalau penginjilan itu salah, itu melanggar moral. Kalau yang Kristen dewasa hanya melakukan 2 atau kurang bahkan percakapan rohani dalam 1 tahun. Saya tarik kesimpulan jadinya seperti begini. Dalam pertemanan, alih-alih satu hubungan yang sudah terjalin, mereka menjaga hubungan itu dengan tidak berbicara soal iman. Saya lebih perdalam lagi, dengan tidak berbicara dalam pertemanan bagi orang-orang Kristen, tidak bicara kalau kita punya teman yang non-Kristen atau belum percaya, kita tidak akan bicara soal memberitakan Injil dengan alasan kita mau menjaga pertemanan kita.
Belum lagi ditambah soal kristenisasi yang pernah mencuat beberapa waktu yang lalu yang kita sama-sama semua hadapi. Betul ya Bapak Ibu? Nah, oleh sebab itu saya ingin mengajak satu pandangan, kita ikut conference, yaitu Conference Alpha, di mana Alpha menawarkan solusi kepada kita sekalian menghadapi dunia yang seperti begini. Alpha yang dikatakan adalah kursus Alpha atau Alpha Course dalam bahasa Inggris, merupakan satu sesi interaktif selama 14 minggu, mengundang teman yang kita kenal dan mengajak mereka mendengarkan informasi kehidupan dari sudut pandang Kristen. Bagi yang sudah tahu Alpha, mengerti apa yang saya maksudkan. Bagi yang belum pernah tahu, inilah idenya. Alpha adalah sesi interaktif yang dilakukan selama 14 minggu rutin, mengundang teman, mengajak mereka mendengar informasi kehidupan dipandang dari sudut pandang Kristen. Tanpa paksaan, tanpa tekanan, bahkan dengan keterbukaan, mengedepankan hubungan pertemanan. Nah, karena sesi interaktif, maka kalau dibilang interaktif ada diskusi. Kalau ada diskusi artinya ada kebebasan untuk mengemukakan pendapat. Namanya diskusi kan begitu ya, saya bebas mengemukakan pendapat saya. Jadi batasan moral ini nggak ada, karena kita bebas untuk mengemukakan pendapat kita. 1 minggu sekali kita memberikan informasi bahwa hidup yang kita hidupi ini tidak hanya sekedar hidup bernafas saja, tapi ada tujuannya. Nah, pemahaman informasi yang diberikan berulang dalam ujar-ujar bahasa Inggris, repetition is the mother of the knowledge. Hal yang diulang adalah ibu daripada ilmu pengetahuan. Informasi yang diberikan berulang prinsipnya akan menjadi kebenaran. Saya coba ingin ajak lihat sebentar. Kalau kita pada masa dulu, mungkin ada yang ngalamin ini ya, generasi saya lah di sini. Saya lihat di sini ada kawan-kawan saya, bahkan ada yang lebih senior dari saya, dan ada yang lebih muda dari saya, mungkin tahu gini, kalau kita mau lewat satu tempat, dipercaya kalau kita mau lewat situ harus ngomong permisi dulu. Ini lepas mau dia kepercayaannya Kristen atau non Kristen atau apapun juga kepercayaannya, pokoknya kalau dia lewat situ harus permisi. Minimal kalau naik motor dia klakson 2 kali, tet gitu. Angkat tangan kalau pernah dengar informasi yang pernah begini. Pertanyaannya, kita melakukan nggak? Kadang bisa kita melakukan juga ya, kan begitu ya. Nah, terus yang kedua coba gini, ini yang lebih gawat lagi nih, zaman saya dulu gini. Kalau duduk sore-sore di depan pintu atau di antara pintu yang terbuka, jadi kalau sore-sore pintu rumah kita buka, kita duduk di antaranya situ, dibilang sama orang tua nggak boleh. Jangan kau duduk di situ, nanti kau jauh jodoh. Bahasa sekarang dibilang apa? Nanti nggak kawin-kawin kalau duduk di depan pintu. Pernah nggak dengerin kayak gini? Ya ada seperti begitu. Jangan gunting kuku malam-malam. Benar kan? Informasi yang disampaikan berulang sekalipun salah, tapi bisa menjadi prinsip kebenaran. Nah, di Alpha kita melakukan ini. Ini alasannya kenapa kita lakukan selama 14 minggu, kita memberikan informasi, dan informasi yang kita berikan itu pertama tentang adanya Tuhan. Namanya diskusi sesama teman, dia bisa bilang begini, oh saya nggak percaya ada Tuhan, fine, nggak jadi masalah, tanpa paksaan, tanpa tekanan. Kalau dia merasa dia tidak percaya kepada Tuhan, ya sudah, ajak, yang penting datang minggu keduanya lagi. Kita kasih informasi tentang adanya Tuhan, dan informasi bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana berdoa kepada Tuhan. Lalu informasi bahwa ada pedoman dalam hidup ini, yaitu Alkitab. Selanjutnya ada informasi tentang Roh Kudus, siapa Roh Kudus, pekerjaannya, dan bagaimana kita bersama-sama dengan Roh Kudus. Selanjutnya kita ada informasi bagaimana menjalani hidup dan menolak kejahatan. Informasi bagaimana kita bersaksi kalau kita sudah mengalami itu semua. Informasi-informasi yang diterima selama 14 minggu secara intens, inilah yang kita percaya bahwa ada firman mengatakan firman Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia. Nantinya akan berdampak pastinya bagi yang mendengar. Ben, ya kan Bapak Ibu Saudara-saudara, kira-kira seperti itu prinsipnya. Nah, sesungguhnya pekabaran Injil atau pemberitaan Injil adalah kerinduan setiap orang percaya. Di sini ada berapa hamba-hamba Tuhan? Boleh saya lihat tangannya seperti begini? Gembala sidang atau pendeta? Gitu boleh saya lihat ya? Oke. Oh ada ya, oke, terima kasih ada hamba Tuhan. Bukankah ketika kita berkata kepada jemaat atau komunitas kita, siapa yang mau menginjil, angkat tangan, banyak kali yang angkat tangan semua, begini kan?
Ini menandakan apa? Menandakan ada begitu besarnya kerinduan orang-orang percaya. Tetapi mengapa tidak berjalan pemberitaan Injil? Karena seperti begini, karena sulit untuk memulai. Sebab persyaratan yang harus dipahami, seseorang itu harus punya, satu, punya kerinduan, dua, perlu punya pendalaman Alkitab, yang ketiga, dia perlu hafal beberapa ayat, yang keempat, dia bisa berdoa, yang kelima, dia punya karunia, yang keenam, dia mesti bisa bernyanyi, yang ketujuh, harus berani. Nah, ini kan syarat untuk seseorang melakukan pemberitaan Injil. Persyaratannya setidaknya 7 ini ya harus ada bagi orang yang mau melakukan pemberitaan Injil atau penjangkauan. Nah, kalau kita mau jujur, coba kita lihat di gereja kita dan komunitas kita, berapa persen jemaat di gereja yang seperti begini? Boleh nggak ada 1 atau 2 kasih respon sama saya? Berapa persen kira-kira? 5%? 1%? 10%? Berapa, Pak? Sedikit, Pak. Sedikit ya, Pak ya. Betul ya. Tapi bagaimana jika persyaratannya seperti ini? 3 dari 7 tadi minimal, sekarang kita ganti jadi 3. Punya kerinduan, yes, setiap orang yang mau menjangkau harus punya kerinduan. Kedua, dia bisa konsisten. Yang ketiga, mau mengundang. Kira-kira kalau persyaratan seperti ini lebih banyak nggak? Lebih banyak, ya? Pak. Lebih banyak ya. Nah, saya melihat Alfa adalah alat untuk gereja melakukan penginjilan. Alfa menjadikan penginjilan tidak terkonsentrasi oleh orang-orang yang memiliki karunia khusus, tetapi penginjilan dilakukan oleh orang-orang yang menangkap hati Tuhan melalui amanat agung untuk menjangkau jiwa. Apa isi hati Tuhan? Jiwa-jiwa. Jadi siapa saja dalam jemaat atau komunitas kita yang menangkap hati Tuhan, asal mereka mau komitmen waktu dan berani mereka mengundang teman mereka, orang yang mereka kenal, maka mereka bisa melakukan penginjilan. Jadi tugas penginjilan bukan lagi dipegang oleh orang-orang khusus, bukan oleh pendeta, tetapi melalui Alfa akan terjadi sinergi antara orang-orang yang memiliki karunia khusus dengan seluruh jemaat. Bagaimana prosesnya? Saya akan cerita sedikit di gereja kami. Gereja Sitri Manahan memulai Alfa dari tahun 2015. Pada waktu itu usia gereja kami baru usianya 3 tahun, karena kami start dari 2012. Dengan jumlah kira-kira 30 orang dalam komunitas itu, kecil Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi ini saya mau mengajak kami dari komunitas kecil saja bisa seperti ini. Sebelumnya, selama 3 tahun sebelum kami memulai Alfa, kami mencoba dengan cara-cara yang saya rasa kita semua udah tahu ya. Ada banyak cara, dari mulai evangelism, ada 5 menit, terus ada SPK kita lakukan, ada komsel, pemuritan dan sebagainya. Kita coba untuk kita lakukan itu sebagaimana yang kita lakukan di banyak komunitas-komunitas yang kita tahu. Nah, akhirnya kita putuskan 2015 untuk menceritakan Alfa kepada jemaat dan mengajak yang mau ikut menjangkau. Menjangkau bukan sembarang orang, tetapi teman mereka. Puji Tuhan, ada yang merespon dari 30 orang itu, dan kami terus melakukan, sehingga kami catat dari tahun 2015 sampai ke tahun 2019. Selama 4 tahun, kami telah terkoneksi kepada 401 tamu. Ini sebelum COVID. Setahun setidaknya kami terkoneksi 100 orang. Setidaknya kami terkoneksi 100 orang. Jadi jumlah jemaat kami sudah meningkat beberapa ratus persen jadinya. Sekarang kami ada, kapan-kapan kalau sempat ke Solo silakan mampir ke gereja, saya akan dengan senang hati mengajak kuliner atau jalan-jalan. Lalu pada tahun 2020 masuk COVID. Nah, puji Tuhan, Alpha Course telah mempersiapkan sarana digital bagi Alpha Course. Jadi ini waktu kita lakukan masih onsite, masih ketemuan. Tadi ada foto-fotonya kan ya, masih ketemuan. Lalu 2020 kita mulai nih dunia digital. Saya pikir bingung, saya pikir gimana ya? Kita semua ngerti lah bagaimana awal-awal tahun 2020 kemarin setiap gereja tiba-tiba nggak bisa onsite, harus online. Bagaimana alat-alatnya, kesiapan, bagaimana jemaat. Tapi perhatikan begini, sementara gereja mempersiapkan, sementara dunia di luar juga mempersiapkan.
ada kenyataan paralel yang bersama-sama antara dunia rohani dengan dunia jasmani, dunia di luar sana, dunia pekerjaan, dunia sekolah. Mereka juga belajar untuk digital. Kenapa gereja kita nggak belajar? Dan akhirnya saya putuskan saya mulai jalan lagi. Nah, perhatikan ini. Statistik yang kami lakukan dengan Alpha Course yang sudah ready digital, kita pakai, dan sekarang Alpha Course jadi bisa onsite dan bisa online. Kita mencatat 2020 sampai hari ini Juni kita ada jalan, hari ini akan ada weekend away, telah terkoneksi 1 tahun aja 122 orang loh. Belum selesai, kami akan ada satu sesi lagi nanti di bulan September untuk sesi tahun 2021 terakhir baik youth maupun umum. 122 orang. Artinya apa? Artinya tidak ada bedanya kita onsite dan online, kita tetap bisa melakukan penjangkauan melalui pertemanan dengan cara Alpha Course bagi gereja lokal. Nah, saya cerita anak saya itu baru usia SMP. Nah, dia melihat selama kami menjalankan, dia melihat selama Alpha dijalankan, dan akhirnya saya bertanya kepada mereka. Saya bertanya sama yang besar dulu, yang namanya Jeremy. Ini ada fotonya. Jeremy ada kan? Saya bilang begini, mau nggak kamu ngajak teman-temanmu yang kamu rasa butuh Tuhan atau kenal sama Tuhan, atau mereka belum bergereja untuk ikut Alpha? Terus dia bilang, oh ya kenapa? Kenapa enggak? Anak saya tuh sekolah di sekolah Kristen, dan Bapak Ibu tahu nggak, di sekolah Kristen itu ternyata banyak anak-anak juga yang nggak ke gereja. Karena prinsipnya mereka tadi pikir kalau ada orang ngajak gereja itu kayaknya melanggar batasan moral. Anak saya nggak ngajak ke gereja, anak saya datang, yuk ikut Alpha yuk. Ngapain? Ngomong-ngomong soal Kristen. Pakai apa? Pakai video. Nah, Jeremy waktu itu dia mengajak, ini waktu di 2019 Alpha Youth kami sudah coba pakai digital, dia mengajak anak yang namanya Leon dan Raven. Lalu di 2021 Februari dia Jeremy mengajak Yosef, Cleosa, dan Javier. Perhatikan ketika kami jalan Juni 2021, Leon mengajak temannya namanya Marlos. Kenapa saya kasih contoh anak saya? Saya juga ada cerita, ada disc jockey, ada LC karaoke yang kami undang dan akhirnya mengundang suaminya dan sebagainya. Karena anak-anak muda ini siapa yang sangka sih mereka bisa terlibat dalam penginjilan? Kalau mereka aja bisa, apalagi anak pendeta paling susah. Disuruh berdoa, bilang nanti aja, papa aja. Disuruh ke gereja, mungkin ada beberapa juga nanti aja lah gitu. Banyak kali alasan-alasannya. Tapi ketika saya lihat anak saya bisa menjangkau temannya melalui Alpha, saya pikir Alpha ini alatnya mudah sekali. Dan apa yang dilakukan kakaknya ini berakibat kepada adiknya. Adiknya Nadia masih SD kelas 6, di Alpha yang kami sedang jalankan bulan Juni ini mengajak 3 orang temannya, Vania, Stefani, dan Khalid. Dan mereka jalan, bam, saudara-saudara. Kenapa nggak kita coba kepada jemaat kita untuk mereka mengundang teman kita? Nah, saudara-saudara, kalau saudara-saudara merasa perlu untuk kita mengembangkan komunitas kita, memberitakan kabar baik, persyaratannya hanya 3 tadi. Persyaratannya hanya siapa yang punya kerinduan, siapa yang bisa konsisten menjalankannya, lalu siapa yang berani mengundang temannya. Jalankan Alpha Course dan temukan perjalanan pemberitaan Injil melalui pertemanan di komunitas Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Inilah yang akan terjadi. Kalau saudara belum pernah menjalankan Alpha Course, tadi sudah ada di main room, disampaikan oleh MC untuk bisa mendaftar. Mungkin gerejanya mau di training atau diajarkan, semuanya cuma-cuma, semuanya gratis, dan kami akan memberikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pelatihan dan pendampingan bagaimana menjalankan Alpha Course di komunitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati.